pemirsa, saat ini kita berada di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan kita akan mengulas terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu mulai maraknya aksi tawuran para remaja pelajar di Sumatera Barat. Dan kita ingin tahu tentunya sejauh mana mungkin peranan pemerintah dalam mengatasi persoalan tawuran ini. Dan saat ini bersama kita telah hadir yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, yaitu Bapak Bardius. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Fit ya. Jadi begini Pak, terkait dengan aksi tawuran pelajar yang terjadi mulai marak saat ini, sebagaimana yang terjadi waktu lalu Pak. Jadi kita ingin tahu Pak, sejauh mana langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini tentunya Dinas Pendidikan. Sejauh mana apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pak dalam mengatasi persoalan ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Untuk berbagi informasi tentang apa yang sudah kita lakukan untuk melakukan mitigasi terhadap tawuran remaja ya. Beberapa bulan yang lalu, ya bulan tahun 2022, ya, sekira bulan Oktober, November juga terjadi tawuran-tawuran seperti ini, dan kita kerjasama dengan polisi ya untuk Satpol PP juga melakukan antisipasi razia. Jadi di lapangan anak-anak yang membawa senjata tajam sejam ke sekolah. Kalau itu ketahuan, kedapatan, ini ditindak oleh aparat keamanan. Di samping juga sekolah melakukan tindakan antisipasi dengan melakukan razia rutin di sekitar sekolah. Kemudian yang tertangkap mereka tawuran itu kita proses hukum ya, polisi melakukan proses hukum karena sudah membahayakan. Nah, orang tua juga kita panggil, kita himbau untuk berpartisipasi mengantar. Kemudian dengan TNI kita kerjasama pelatihan bela negara seperti di Batalion 133 Memberikan pembekalan selama beberapa hari, anak-anak diinapkan di sana. Itu dilatih untuk baris berbaris disiplin. Alhamdulillah ketika itu reda ya tawuran ini. Artinya yang anak-anak yang nakal-nakal suka cabut itu dikumpulkan kemudian dilatih bela negara. Kemudian ada SMK 1 juga kerjasama dengan Lantamal ya. Jadi dilakukan kegiatan-kegiatan antisipasi dengan melakukan kegiatan kolaborasi anak-anak SMK dilatih bela negara ya. Nah, sekarang muncul lagi ini malam ini, ya, malam ini memang menuntut partisipasi orang tua ya. Orang tua yang punya anak ini pastikan anak-anak kita memang malam itu istirahat, bukan keluar. Mereka pakai motor. Motor itu dari mana? Pasti dari orang tua. Siapa yang membelikan motor? Memfasilitasi. Jadi kita himbau kepada orang tua untuk selalu memastikan anak-anaknya berada di kamar malam. Kemudian handphonenya disita. Karena yang mereka itu tawuran malam itu ada grup-grup WA-nya juga itu. Dan mereka saling menyampaikan informasi. Jadi ketika akan tidur itu anak-anak ini disita handphonenya. Ya, kalau konteksnya dalam jam pelajaran Pak, artinya biasanya yang terjadi yang kita amati ya Pak ya. Biasanya kan anak-anak nih saat pergi ke sekolah dia udah telat, sehingga dia tidak masuk sekolah. Nah, ini harapannya ya. Ya, jadi mereka saat terlambat, mereka tidak masuk sekolah, sehingga mereka berkeliaran. Itu biasanya penyebab pemicu terjadinya perkelahian. Ya, artinya dalam hal ini Pak, kita juga bekerja sama dengan pihak polisi, juga TNI, juga Pol PP ya Pak ya, dalam konteks melakukan razia seperti itu ya Pak ya. Jadi di jam-jam sekolah itu
kita himbau kepada sekolah dan sudah sampaikan, anak-anak yang terlambat itu jangan disuruh pulang ya. Tetapi dilakukan pembinaan. Ada guru BK dikasih punishment yang mendidik ya. Di sekolah itu artinya mereka tetap diterima ya, bukan ditolak. Tetap disuruh masuk. Walaupun dia telat, terlambat itu, tapi dikasih pembinaan, ya, bukan masuk langsung. Ada sanksinya lah. Ada sanksinya. Ya. Tentu sanksi-sanksi yang mendidik. Ya. Bagaimana yang mendidik itu tentu sekolah lebih tahu ya. Kalau disuruh pulang, diusir, mereka akan mencari grupnya sendiri. Mereka cari grupnya sendiri dan kemudian mereka salah satunya melakukan tawuran, serangan ke sekolah lain. Ya, karena mereka kekurangan pekerjaan jadinya kan, karena disuruh pulang, disuruh kemana-mana, akan pulang juga nggak mungkin. Ya mereka duduk di kedai. Mungkinkah dalam hal ini Pak, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar untuk mengalokasikan anggaran khusus Pak, untuk memberikan mungkin semacam pelatihan atau mungkin lebih ke arahnya pembinaan yang lebih khusus. Artinya dalam konteks ini Pak, kita melihat masih konteksnya kan masih ranahnya sekolah dan dibina oleh sekolah. Artinya ada nggak program khusus yang akan dimunculkan mungkin? Ya, ada rencana seperti itu. Ya. Kita nanti bicara dengan DPRD ya, TAPD juga di Pemprov. Ini ada kegiatan pelatihan anak-anak semacam itu lah. Ekstrakurikuler, pelatihan anak-anak yang tergolong nakal dan tanda kutip ya, suka cabut, suka bolos, dan suka berhura-hura gitu. Kemudian mengganggu orang lain ya. Jadi kita petakan anak ini di sekolah-sekolah tahu itu ini anak-anak. Nanti kita latih, kita Pemprov yang mempunyai inisiatif itu dengan biaya dari APBD. Itu bisa sekali dan itu masih dalam wacana kita ya, mungkin kita upayakan nanti dengan diskusi dengan kawan-kawan dengan DPRD Komisi 5 juga dengan TAPD Pemprov ya. Kita diskusikan dengan Pak Gubernur juga, Pak Wakil Gubernur. Karena ini masalah kita bersama gitu ya. Karena saya melihat nih Pak, karena persoalan tawuran ini kan terjadi dari tahun ke tahun. Artinya persoalan ini sudah lama terjadi. Dan sampai saat sekarang masih terjadi. Artinya kita melihat masih kurang seriusnya pemerintah dalam mengatasi persoalan seperti ini Pak. Iya kan, karena ini sebetulnya kan PR lama. Karena tiap tahun kejadian terus kejadian sampai korban gitu kan. Dan memang kita tanya dari beberapa orang tua wali murid, memang butuh keseriusan juga nih Pak, kayaknya dari Pemprov Sumbar Pak. Iya, di samping Pemprov tentu juga masyarakat dan orang tua ya. Juga ya Pak. Karena memang pendidikan itu ada pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat ada di sana orang tua, ada tokoh-tokoh masyarakat ya. Dan ketika tiga sisi itu, pemerintah daerah dan masyarakat itu saling berkomunikasi, bersinergi, maka bisa kita atasi tawuran itu. Tapi bagaimanapun pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan positif, orang tua tetap longgar, mendukung. Sisi lainnya tidak mendukung. Di sisi lain di rumah nggak diperhatikan anak, dia mau tidur, mau keluar malam itu nggak diperhatikan, itu juga susah. Karena memang pemerintah dan guru di sekolah tidak bisa menggantikan peran orang tua. Jadi kalau untuk sekolah SMA dan SMK kita berapa nih tercatat di Sumatera Barat? SMA itu 300-an, SMK 200-an. Dengan jumlah siswanya berapa nih Pak? Siswa semuanya hampir 250.000. Cukup banyak ya Pak ya? Cukup banyak ya. Inilah yang akan kita petakan nanti dari karakter siswa tadi ya Pak ya? Jadi dengan jumlah guru 16.000 lebih ya. 16.000. Jadi sekolah kita negeri dan swasta 723 semuanya. Negeri swasta SMA, SMK, SMB. Ada nggak sanksi bagi sekolahnya Pak? Artinya saat ada pelajarnya atau siswanya? Ya, kalau yang terjadi di jam sekolah jelas ada sanksinya. Untuk kepala sekolahnya juga Pak? Iya, kita berikan teguran peringatan ya, karena kita anggap kepala sekolah kurang bekerja secara maksimal. Memastikan anak-anaknya di sekolah gitu. Nah, kalau terjadi di luar sekolah, ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Karena ketika anak pulang di gerbang sekolah itu seolah-olah terjadi serah terima itu antara
sekolah dengan dengan orang tua ya. Seperti kita di TK dulu kan yang terjemput di gerbang sekolah itu dijemput orang tua, seperti itu. Cuma Pak, kalau memang boleh tahu Pak, ini kerjasama yang kita lakukan apakah ada semacam MOU dengan pihak kepolisian Pak? Artinya Dinas Pendidikan melakukan MOU semacam ada belum. Belum ya Pak ya? Kita masih menjadi sekaitan dengan tugas pokok dan fungsi ya. Kepolisian. Ada menjaga wacana Kamtipmas. kita mengajak kerjasama untuk ya aparat Pak? Ya, kalau sudah Artinya semacam MOU, ada sebuah ketegasan dalam hal ini Pak? ya, jadi mungkin kita mengarah ke sana ya. Nah, tetapi sejauh ini masih dalam hal batasan tugas dan tanggung jawab sekolah, kemudian polisi yang wilayahnya Kamtipmas ya. Jadi kemudian mungkin akan kita lakukan hal-hal yang lebih serius lagi ya dalam menghadapi anak-anak yang tawuran ini. Jadi sejauh ini dari kepolisian, dari Satpol PP sebetulnya backup dari Satpol PP Kota Padang bagus ya. Dari Prosumber juga bagus ya selama ini. Cuma ini muncul lagi tawuran-tawuran yang perlu kita waspadai lagi. Jadi kejadian-kejadian ini ya ini membutuhkan sekali lagi kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak. Tidak bisa dinas pendidikan saja. Tidak bisa sekolah saja, orang tua juga penting, tokoh masyarakat juga penting, aparat juga. Jadi kita menghimbau seluruh lini lah ya Pak Seluruh ini di masyarakat ini untuk bekerjasama dan bersinergi sehingga anak-anak itu terpantau. Yang paling kita tekankan orang tuanya, jangan sampai mengalah sama anak-anak itu. Artinya mereka diminta akan tidur tuh handphonenya, nggak mau menyerahkan anak, lalu orang tua ngalah aja, nggak mungkin. Makanya kita himbau juga orang tua, powernya di muka anak-anak itu, kekuasaannya itu, akan tidur ya tidur di kamarnya, tidak boleh keluar. Motornya, kunci motornya disita ya. Nah, ini kan bukan kebanyakan ya, ada orang tua yang sudah mengalah aja dengan anaknya ini. Mau kemana malam, mau pulang jam berapa, mau pakai motor, nggak pakai motor, apa yang dibawa anak. Ya, karena kita melihat Pak, artinya tidak semua rumah tangga yang harmonis. Iya. Ada juga mungkin rumah tangga yang sifatnya broken home sehingga berdampak terhadap anak. Ya, yang sudah cerai gitu kan, yang sudah orang tua kesibukannya mencari uang sendiri, kemudian ada juga orang tua yang sibuk dengan bisnis. Tapi intinya Pak, apabila ada pelajar yang memang di luar dan itu didapatkan, itu artinya bukan dinas akan memberikan sanksi terhadap kepala sekolah dan juga kepada anak ya nanti. Ya, kita lihat itu dulu. Sikap. Ya. Mungkin kita melakukan pemanggilan juga ya Pak ya. Kita lihat dulu. Kalau mereka Nah, itu ini menjadi pemicu biasanya Pak. Ya, pemicu. Sampai di sekolah kemudian diusir, tentu ada faktor sekolahnya, kepala sekolah, gurunya. Semestinya yang terlambat itu diterima, kemudian dibina. Tapi kalau mereka tidak sampai ke sekolah, hanya hingga kedai aja, kedai itu jauh jaraknya 1 kilo dari sekolah, ini kan di luar jangkauan sekolah juga. Jadi dua cabut duluan. Mereka tidak nyampe ke sekolah, nah, sehingga jangan sampai Ini tugasnya siapa nih Pak? Pol PP kah atau ini. iya, yang seperti ini nih Pak? Ini yang jadi dilema. Karena dia nggak sampai ke sekolah kan, kalau Dia sudah nggak sampai sampai sekolah sekolah. bisa diterima. Ya. Yang nggak sampai ke sekolah ini, dia sementara kan ini nih. Ya. Nah ini gimana? Secara Kamtipmasnya tentu adalah ketika mereka mengacau itu diambil oleh Satpol PP atau kepolisian ya. Tetapi tentu yang paling bertanggung jawab terhadap anak ini kan orang tua. Dia orang tua. Tapi ini kan jam sekolah Pak. Iya, jam sekolah. Mereka nggak berangkat dari rumah. Jangan orang tua percaya aja anaknya berangkat dari rumah tapi nggak nyampe ke sekolah kan. Nah, lalu kemudian menyalahkan sekolah, anaknya nggak sampai ke sekolah, hanya separuh jalan. Mereka sudah singgah kemana-mana. Nah, ini kan dipastikan ini. Orang tua harus sidak juga, sesibuk-sibuknya. Orang tua itu lihat pantau juga lah. Anaknya sampai di sekolah. Sampai di sekolah. Kalau nggak sampai sekolah, ini mau diapakan? Ya kan? Jadi minta tanggung jawab sekolah. Ya, minta tanggung jawab sekolah. Anak itu tak sampai ke sekolah. Hanya separuh jalan atau seperempat jalan kan. Mereka sudah kemana-mana. Iya. Nah gitu istilahnya. Atau akan pulang, mereka pulang dari pulang, tapi pergi ke grup teman-temannya itu yang suka tawuran umpamanya kan. Nah mereka dari pulang kemudian ikut tawuran. Jadi sekolah pun sebetulnya kan tak sampai upaya sekolah memantau sampai anak itu pulang, memastikan anak itu memang sampai di rumah atau tidak kan. Jadi inilah ekosistem pendidikan itu ya. Pemerintah daerah
pemerintah, masyarakat dan orang tua. Itu ke sistem itu. Ya. Pemerintah, guru di sana ada, sekolah, kemudian masyarakat, kemudian orang tua. Itu ekosistem itu. Ketika 3 ekosistem pilar ini berjalan sebagaimana mestinya, pendidikan itu akan maju. Tapi kalau pincang dia hanya sekolah saja, masyarakat saja, orang tua tidak mau tahu, atau orang tua mau tahu, kemudian sekolah masyarakat tidak mau tahu, ini jadi masalah. Ada tanda-tanda anak akan tawuran, masyarakat dengan kecanggihan alat komunikasi bisa sekarang kan bisa memberikan menyampaikan kepada polisi, ya kan? Ini tanda-tanda akan tawuran ini. Cepat polisi meredamnya sebelum ada korban, gitu kan? Oke pemirsa, itulah kita wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Barlius. Semoga apa yang disampaikan bisa terwujudkan dan sehingga tidak ada lagi tawuran di Sumatera Barat. Mungkin kita tunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.